Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya dan sebelumnya selamat sore semuanya. Sore, Pak. Baik, sebelum kita akan memulai materi kita atau lanjutan materi kita pada modul 2 pada saat hari ini, maka salah seorang dari ibu-ibu dulu membawa kita dalam doa. Kepada Ibu Vivi dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati pembelajaran kami pada hari ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Tepuk tangan dulu buat Ibu Vivi. Jadi, ibu-ibu yang baik, kita akan melanjutkan materi kita pada modul 2 ini yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mengelola keuangan keluarga. Tentu dalam mengelola keuangan keluarga, ibu-ibu sudah mempraktekkan di rumah. Sudah atau belum? Sudah. Bagus sekali. Jadi tidak sia-sia kita menjelaskan pada bulan sebelumnya. Jadi pada saat hari ini kita akan masuk materi yang kedua, yaitu mengenai cermat, meminjam dan menabung. Jadi di sini pada sesi 2 ini yang kita pahami adalah bagaimana cermat, meminjam atau menabung. Jadi ibu-ibu, apakah ada dulu di antara kalian yang sering meminjam? Ada. Ada. Berarti rata-rata ada ya. Jadi kita usahakan di saat kita belajar ini nanti tidak ada lagi yang ada niat untuk meminjam. Amin. Yaminkan kan? Amin. Jadi Bapak Ibu, manusia itu selalu ada istilahnya tetap meminjam, ya. Tetapi di sini yang kita pelajari ini adalah untuk apa kita meminjam, ya. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau kegiatan yang produktif. Jadi kita meminjam hanya kebutuhan yang jadi di sini ya kita itu meminjam hanya untuk memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan yang memang mendesak, bukan keinginan. Yang seterusnya, apakah ada cara lain yang kita lakukan sebelum kita berutang? Sebelum kita meminjam, ya, ada nggak cara lain sebelum kita melakukan pinjaman? Tentu di sini jika ada, maka nggak usah lagi berutang atau nggak usah lagi meminjam. Itu dia. Jadi kita menggunakan tabungan kita dulu, atau ada aset kita yang perlu kita jual. Itu dia lebih bagus daripada harus berutang dulu atau meminjam uang. Yang seterusnya, berapa besar kita perlu meminjam. Jadi kita harus pikirkan berapa yang harus kita pinjam, ya. Jangan sembarangan meminjam, ya. Berarti kita sesuaikan pinjaman kita dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Itu maksudnya. Jadi kita hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi jangan melebihi pendapatan kita di saat kita meminjam uang. Nanti bahaya. Mengerti kan ini, Bu? Mengerti. Baru yang seterusnya, ya. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Berarti kita harus memikirkan itu, ya. Bagaimana cara saya mengembalikan pinjaman itu? Ya, apakah tiap bulan, tiap hari, musiman, tiap tahun? Jadi kita harus memikirkan itu semua. Jadi yang berikutnya, kemanakah kita dapat meminjam? Berarti kita juga harus memikirkan di mana kita harus meminjam uang ini, ya. Di sini ibu-ibu ada tempat peminjaman, ya. Tentu dalam tempat peminjaman ini ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Yang pertama, kepada saudara, tempat meminjam ini, ya, ada istilahnya kekurangan dan kelebihan, ya. Di sini yang pertama tempat meminjam kita ada kepada saudara, ya, kepada bank, ya, arisan di situ, koperasi dan bank pasar. Banyak sekali tempat meminjam. Tentu sebelum kita meminjam, kita harus melihat dulu apakah itu memberikan keuntungan kepada kita atau kerugian. Jadi di sini ada proses cepat, perlu nggak jaminan, ada batas maksimal atau tidak, ada bunga, ya.
setelah sekian lama saya menjelaskan, apakah ibu-ibu sudah paham dulu tempat-tempat peminjaman ini? Sudah. Yang seterusnya, apakah ibu-ibu sudah paham apa saja yang kita lakukan sebelum meminjam? Sudah. Bagus sekali, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Jadi di sini ibu-ibu kita juga harus punya rencana untuk menabung, ya. Jadi kita tidak akan meminjam sebenarnya kalau kita punya tabungan. Makanya kita harus punya rencana untuk menabung. Ada nggak tipsnya? Ada ibu-ibu, itu yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, menabung itu penting. Kenapa? Untuk menjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Apapun yang kita rencanakan, kalau kita punya tabungan, bisa akan terjadi. Yang seterusnya, menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Jadi kita harus menabung itu tidak perlu uangnya besar baru ditabung dulu. Tidak. Atau ada sisa pengembalian uang belanja, tidak. Jadi kita harus rutin untuk menabung. Walaupun sekecil apapun ibu bapak, yang penting rutin, itu lebih bagus. Yang seterusnya, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu di saat kita menabung, kita punya rencana guna apa nanti uang tabungan ini, ya. Sehingga apapun yang kita rencanakan itu dan tujuan daripada kita menabung akan berjalan dengan baik. Yang seterusnya, menabung harus disisihkan sejak awal. Ya, sudah saya singgung tadi. Ya, berarti menabung itu sudah kita sisihkan sejak awal, ya, bukan menunggu hasil daripada sisa pengeluaran. Jadi kita sudah memikirkan sebelumnya. Jadi di sini ada nggak tempat menabung yang bagus? Banyak sekali sekarang kita jumpai dalam kehidupan kita bermasyarakat, di mana saja tempat menabung itu. Yang pertama di rumah. Ya, di sini kalau di rumah ini ya tidak ada biaya administrasinya dan lain sebagainya. Jadi di rumah. Yang seterusnya di rumah contohnya seperti di celengan, di sela-sela baju, di lemari. Nah, ibu-ibu lebih paham itulah. Yang seterusnya di sekolah anak. Ya. Dan di arisan. Baru di kelompok simpan pinjam, koperasi, bank pasar. Tentu tempat-tempat menabung ini punya keuntungan dan punya juga kelemahan. Punya kelebihan dan punya kelemahan. Itu maksud saya, bukan keuntungan. Punya kelemahan dan punya kelebihan. Di sini ya tempatnya, ya lokasinya mudah dijangkau atau tidak. Setorannya harus rutin. Bisa diambil sewaktu-waktu. Ada nggak biaya administrasi? Berapa bunganya? Yang seterusnya, ada nggak risiko dicuri atau tidak? Jadi di sini ada banyak sekali tempat-tempat menabung. Ibu harus memilih itu, ya. Jadi kesimpulan dari sekianlah materi kita pada saat hari ini, Bapak Ibu, dan sebelum kita mengakhirinya, maka kesimpulan daripada